Kita ke sorotan terkait cuaca, saudara. Sejumlah wilayah di Bali masih terendam banjir usai diguyur hujan lebat. Di Sanur, meski hujan sudah reda, kawasan Bumi Ayu Denpasar masih banjir sehingga warga dan wisatawan dievakuasi. Hingga Rabu pagi, penyedotan air terus dilakukan oleh Damkar Kota Denpasar. Penyedotan melibatkan 9 unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah perahu karet diterjunkan untuk mengevakuasi warga dan wisatawan di kawasan Bumi Ayu, Sanur, Denpasar, Bali. Penyedotan akan dilakukan hingga banjir surut. Salah seorang warga menuturkan, kawasan ini memang menjadi langganan banjir saat curah hujan tinggi. Terlebih kawasan ini berada di posisi cekungan yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir. Dari kemarin? Dari kemarin? Iya. Terus rumahnya direndam atau gimana? Masuk ke dalam. Hah? Masuk ke dalam. Rendam. Seberapa di rumah tinggi air, Mas? Segini selutut lah. Selutut ya di Bumi Ayu ini? Sering. Setiap hujan ya? Setiap hujan sering. Solusi dari pemerintah itu apa, Mas? Sedot nih. Dan personil sekitar 20 orang dengan armada ada sekitar 4 hari ini. Kemarin baru 5 armada, sekarang 4 armada. Nah, air itu akan berlangsung sampai kapan? Sampai banjir mulai surut. Sementara sebelumnya, akibat hujan yang deras, sejumlah titik di Bali terendam banjir. Salah satunya area rumah sakit BIMC di Kuta. Akibat kondisi ini, kurang dari 10 pasien dievakuasi ke lantai atas untuk menjaga keselamatan. Tidak ada peralatan medis yang rusak akibat terendam banjir. Banjir diduga akibat debit hujan yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas drainase yang sempit, ditambah adanya penyumbatan di beberapa titik. Drainase juga ya, drainase terutama dari belakang rumah sakit itu masuk ke dalam area BMC, kemudian sampai ke depan jalannya, kemudian di seberang jalan itu kan bypass ya, jadi di seberang juga belum lancar ya. Sebagai langkah penanganan darurat, genangan di Jalan Gria Anyar dipompa menggunakan 2 mesin dan dialirkan ke Sungai Taman Pancing dengan bantuan Badan Wilayah Sungai Bali. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, saudara. Pelajar dan guru dari TK hingga SMP diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Korban masih dalam penanganan medis di rumah sakit. Korban awalnya mengalami mual hingga diare. Tim Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah mengambil sampel makanan. Dinas Kesehatan menduga keracunan berasal dari telur asin dan roti. Sementara itu korban yang datang ke rumah sakit masih terus bertambah. Total pasien yang masuk ke RSUD Menggalang sebanyak 16 orang. Terus keluhannya berarti? Keluhannya rata-rata mereka ada muntah, kemudian nyeri ulu hati. Itu akibat apa, Pak? Nah, ini kan kita masih teliti, kita sedang pemeriksaan laboratorium dengan BP POM, kita kerjasama untuk melakukan pemeriksaan apa penyebabnya dari sampel-sampel yang ada, baik di masyarakat ataupun yang ada di SPPG tersebut. Nah, sampel itu yang paling dominan, itu ada telur asin, kemudian ada roti. Nanti kita lihat dari 2 jenis ini, mana diantaranya yang memang benar-benar terkontaminasi kuman, sehingga menyebabkan terjadinya proses keracunan seperti ini. Muntah, terus disambung sama diare. Itu setelah apa, Bu? Setelah makan apa itu, Bu? Setelah makan telur asin. Beralih ke kasus jual beli bayi, saudara. Polisi menetapkan 12 tersangka jual beli bayi di sejumlah daerah di tanah air. Sindikat ini bermodus jual beli bayi dengan menawarkan adopsi tanpa prosedur resmi. Polisi mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan modus jual beli bayi. 12 tersangka ditangkap, terdiri dari 8 perantara dan 4 orang tua. 7 bayi diselamatkan dari kejahatan di 12 wilayah Indonesia. Bayi-bayi itu ditawarkan melalui media sosial sejak 2024 dan polisi mengimbau masyarakat tak tergiur tawaran adopsi anak tanpa prosedur resmi.
tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, kemudian Kepulauan Riau dan Papua, dan telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 12 orang yang terdiri dari 8 orang dari kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua. Kemudian modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Jaringan ini telah melakukan aktivitas penjualan bayi secara ilegal sejak tahun 2024 dengan pendapatan ratusan juta rupiah. Saudara, polisi akhirnya menetapkan TR sebagai tersangka kasus penganiayaan Nizam, anak tirinya, hingga meninggal.